dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Iya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada pernyataan dari Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyatakan sejumlah pernyataan cukup keras pasca pelantikannya oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet lalu. Sejak awal, Rizal Ramli memang menjadi pengkritik super wahid yang memiliki latar belakang keahlian yang kuat. Itu sebabnya di masa Orde Baru oleh pemerintahan Soeharto, Rizal merupakan satu di antara sekian banyak aktivis yang didengar pendapatnya. Berikut adalah petikan wawancara kami dengan Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya, yang dicuplik dari program DBS To The Point. Kalau cuma modal kritik, apalagi kritik ece-ece, nggak akan jadi apa-apa. Kritik itu harus ada substansinya, ada fakta-faktanya. Zaman Soeharto, Rizal Ramli nomor 1, tukang kritik. Tapi saya tahu Pak Harto bilang sama orang dekatnya, jangan ganggu Rizal Ramli. Jaga anak itu gitu. Jaga anak kita. Kepala BIN waktu itu, bukan kepala BIN, Pak Hendro Priyono, titip pesan sama Pak Harto, ya kan? Kumpulin paper-papernya Rizal Ramli. Karena yang dimuat di koran kan cuman yang headline-nya doang, yang paling berani. Padahal di dalamnya itu banyak konten. Ada analisanya, ada faktanya, ada solusinya. Nah, Pak Harto pakai bahan Econit itu. Econit, saya ingat. Untuk panggil menteri, untuk second opinion. Untuk second opinion. Ya, kenapa? Karena kita nggak asal kritik. Kalau hanya kritik mah bawel tuh namanya. Tapi harus ada analisanya tentang faktanya, trennya, alternatif solusinya. Jadi Pak Harto tertarik buat ngumpulin. Dulu setiap kita press conference, saya bingung ada 2 orang cepak-cepak. Tapi memang Anda mau ngumpulin paper doang. Saya ingat karena. Iya, pemirsa, kita lanjutkan tadi. Mas Fajrul, kembali lagi ke pertanyaan sebelum break tadi. Yang terjadi saat ini adalah reshuffle yang belum matang, atau kemudian briefing yang belum dilakukan oleh seorang presiden kepada menterinya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau memang ini ada sejumlah pihak juga yang mengatakan ini seperti kaget menjadi menteri. Saya 2 kali bertemu dengan Pak Jokowi, satu makan siang di Istana Negara, terus kemudian yang kedua ketika buka puasa di Istana Bogor. Di dalam 2 pertemuan itu beliau menyebutkan ada keinginan melakukan pertemuan pertama di Istana Negara, ingin melakukan evaluasi terhadap semua menterinya. Terus kemudian pada buka puasa di Istana Bogor beliau mengatakan akan melakukan, kembali lagi menekankan tentang evaluasi, tetapi tampaknya pertama dia bilang saya tidak ingin ada kegaduhan. Kemudian yang kedua memang fokus problem ekonomi, karena dia bilang begini, Pak Jokowi mengatakan 90% sekarang tugas kita adalah bekerja untuk ekonomi, 10% praktis sebenarnya untuk politik itu sudah terkonsolidasi. Jadi kalau saya lihat itu berarti sudah hampir 3 bulan beliau sudah merencanakan untuk evaluasi. Dari sejak Istana Negara saya bertemu, kemudian yang terakhir di Istana Bogor disampaikan kepada publik. Saya sudah menyampaikan bahwa oh ya, konsolidasi politiknya sudah dalam tanda petik sudah beres, berarti tinggal ekonomi. Dan saya juga menyangka kalau yang dianggap bahwa ada evaluasi tanpa kegaduhan, menurut saya pasti ekonomi. Kenapa? Di sana kumpulan kaum profesional. Tiap hari pun diganti, nggak akan masalah mungkin. Karena kalau yang orang partai pasti akan menimbulkan kegaduhan. Nah, soal nama-nama memang sudah berapa kali disebut, tapi tampaknya memang ada. Ini hanya soal cara penyampaian pribadi saja. Saya misalnya kayak Bang Rizal Ramli, saya kenal karena senior saya, dia 1 tahun ditangkap, saya 3 tahun malah oleh Soeharto dibuang ke Nusa Kambangan begitu. Jadi sama-sama aktivis. Jadi memang tipe fighter tuh ada. Cuma memang kalau sudah masuk ke dalam kekuasaan, apa boleh buat? Harus menjadi lebih tenang, masuk bersama-sama mengerjakan PR. Ketika jadi Menko Perekonomian, lebih tenang sebenarnya di zaman Gus Dur, tidak terlalu gerasa-gerusu. Kalau tadi analisa dari Mas Kris menduga ada kekuatan besar yang ingin kemudian meluruskan kembali apa yang mungkin diduga ada yang salah dengan program-program atau siapa-siapa saja yang bertanggung jawab di belakang program itu, Anda setuju tidak? Dugaan saya kalau pada program, perencanaan program kan sudah matang sejak waktu
waktu kampanye sampai kemudian disampaikan dan sudah diresmikan. Kan kasihan Pak Jokowi ini sudah dikampanyekan, sudah disampaikan kepada publik bahwa ini 35, kan sudah jelas untuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semua orang sudah bergembira. Tiba-tiba ada yang datang, salah semua itu. Waduh, tiba-tiba kegembiraan jadi turun. Nah, tapi menurut saya kalau memang ada upaya untuk evaluasi, lakukan di dalam. Tidak perlu ribut-ribut dan tidak harus saling menantang seperti itu. Ini agak mengherankan. Pak Luhut sudah mengingatkan di satu televisi tertentu, saya lihat hari Minggu yang lalu, jangan bikin kegaduhan. Sekarang Pak JK, saya takutnya nanti menantang Pak Jokowi juga kan. Oke, Mas Kris ada mungkin yang ingin ditambahkan? Enggak, kalau tadi yang disampaikan Mas Fazrul ya soal program-program apa itu sudah ada dan itu benar tuh. Memang kita kalau tidak tambah 35.000 watt ini, megawatt ini memang bisa gelap Indonesia ini. Tapi yang memang betul-betul bagi saya agak mustahil. Saya tahu Mas Rizal Ramli itu fighter memang dia. Tapi ungkapan pertama sudah begitu gemas. Bagaimana Garuda nih? Ya kan? Udah beres semua ini. Guna listrik dan sebagainya. Kalau ada yang kemudian berpikir bahwa masih shock, masih bermentalkan seperti di luar, tetapi saat ini tidak di dalam. Saya kira tidak juga. Tidak, karena begini, tadi betul Mas Fazrul, zaman Gus Dur sudah ada apa-apa. Dia bisa lebih tenang dan sebagainya. Tapi mengapa harus diungkap ke media terlebih dahulu? Mengapa tidak antar menteri, Mas? Kalau kita mencoba mengukur logika dari sisi Rizal Ramli, mengapa tidak berbicara dengan? Pokoknya kita ini, oke lah, ini mungkin memang spekulasi. Iya. Tetapi karena begini, pertarungan-pertarungan di dalam lingkaran Pak Jokowi itu kepentingannya sudah begitu memang kuat dan juga kadang-kadang terdengar keluar, ya kan? Betapa sengitnya pertarungan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sekarang ini cari jalan bagaimana sebetulnya bisa membongkar bahwa ini ternyata kira-kira 35.000 ini sudah diincar lama nih oleh tokoh tertentu mungkin seperti itu. Dan ini bisa dibongkar, publik sudah tahu tuh. Oke, dan caranya memang harus mengajak media. Bisa mengajak media, bisa yang lain-lain. Tapi salah satu cara untuk memukul yang kemudian juga bisa terbuka, supaya masyarakat tahu. Paling tidak sekarang ini masyarakat tahu loh. Ternyata 35.000 itu sudah dijadikan program, kok digugat oleh menterinya sendiri. Masih ada apa-apa ini? Nggak masuk akal saya. Sekarang pertanyaannya, efektifkah cara seperti ini? Apakah itu dengan melempar itu kepada publik, akankah kemudian itu membenarkan apa yang terjadi? Kalau untuk rakyat tidak efektif menurut saya, tidak efektif kalau untuk rakyat. Tapi mungkin bisa efektif untuk yang berkepentingan. Yang dalam pertarungan kepentingan ada memang mendapatkan sesuatu manfaat. Akhirnya dia kendor kan, bisa begitu. Nah, tapi sekali lagi kembali bahwa ini pernik-pernik ini limpahan dari suatu pertarungan yang mengabaikan kepentingan publik semua. 35.000 oke disetujui dan kita setuju semua. Tapi kan urusannya siapa yang akan dapat kue ini? Ya, itu sudah lama diincar seperti itu ya kan. Dan kalau kita ngomong soal begitu, orang-orang yang memang di dunia bisnis seperti itu sudah mengerti semua apa yang terjadi sebetulnya. Kenapa sekarang ini PLN juga ada kepemimpinan yang dianggap dari orang-orang dalam tidak merasa efektif dan membingungkan dan sebagainya, itu semua kan itu kan orang luar pada ngomong semua ini. Terutama orang-orang yang memang bersambungan dengan misalnya rekanan-rekanan di PLN itu pada ngomong-ngomongnya kayak begitu semua. Nah, inilah yang saya kira aspek ini sekarang ini harus direm. Yang direm ini tentu begini, komunikasi perlu diperbaiki, tapi rem yang paling pakem adalah bagaimana mereka mengurangi porsi dosis kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih kepada interest kelompok dan sebagainya atau pribadi. Itu saya kira yang paling mujarab di situ. Kalau memang kita setuju bahwa ada yang harus diluruskan, apakah caranya harus selalu seperti ini, Mas Fazrul? Ini kan kelihatannya ini agak dua hal yang dikejar. Pertama, apakah soal planning 35.000 watt? Pertama itu kan muncul begitu, bahwa ini tidak realistis. Terus kemudian tiba-tiba menjadi berubah lagi. Bukan soal itu, tetapi soal siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Jadi itu isunya. Nah, isu kedua ini yang sekarang menjadi sangat panas sebenarnya. Saya duga memang Pak Jokowi mestinya lebih membuka bahwa ini semua siapapun yang terlibat, Pak Jokowi pengen kan transparan, akuntabilitas kan segala macam. Karena ini memang kue yang sangat besar, tidak main-main kue ini. Apalagi dikerjakan dalam 10 tahun rencananya, 2015 sampai 2020, uang yang sangat besar. Nah, cuma memang Pak Rizal
awal membukanya lucunya itu memang mempertanyakan mengenai rencananya. Tapi kemudian sekarang tiba-tiba isunya berubah. Menjadi urusan Siapa yang mendapatkan pertarungan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana itu. Karena pernah di dalam zaman PSBY ada 10.000 megawatt. Iya, itu yang dipertanyakan orang. Mana barangnya sekarang ini? Iya, Kan benar. begitu. Oke. Kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.